Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita Fathul Ma'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malbari rahimahullah taala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya kita pada pembahasan ini ya, masih pada pembahasan puasa, dan sebelumnya kita sudah membahas syarat atau fardu yang pertama atau rukun yang pertama itu kan niat ya, dan niat itu ada syaratnya, dan kita sudah bahas syarat yang pertama yaitu adalah tabiit ya, tabiit atau melakukan niat di malam hari. Yang maksud di malam hari itu dari semenjak masuk waktu maghrib sampai sebelum terbitnya fajar shodiq ya, atau masuk waktu subuh, atau sebelum masuk waktu subuh itu namanya waktu malam. Nah, niat ketika puasa wajib maka harus dilaksanakan di malam hari ya. Itu syarat dari niat ya. Niat puasa wajib ya, niat puasa wajib. Itu syarat yang pertama yaitu tabiat. Nah, syarat yang kedua ini insyaallah kita akan bahas. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa ta'yinun liman wiyin fil fardi. Ka ramadana aw nadhrin aw kafaratin bi an yanwiya kulla lailatin annahu sha'imun ghadan an ramadana aw an awin nadhri awil kafarati wa illam yu'ayyina wa illam yu'ayyin afwan wa illam yu'ayyin sababaha. Baik. Dan syarat yang kedua yaitu adalah ta'yin. Ta'yin itu adalah menentukan ya. Menentukan niat puasanya ini untuk apa ya. Jadi kalau puasanya itu puasa wajib maka harus ditentukan ya, harus ditentukan. Nah, wa ta'yinun dan ditentukan liman wiyin fil fardi untuk puasa yang diniatkan yaitu puasa wajib ya, di dalam puasa wajib seperti apa? Ka Ramadan, nah, seperti puasa bulan Ramadan. Au nadhrin atau puasa nazar. Au kafaratin atau puasa kafarat ya. Nah, puasa wajib selagi dia harus ditabiyat ya, dilaksanakan waktu malam dan niatnya, kemudian juga dia harus ditain ya, harus ditentukan. Saya niat puasa Ramadan ya, saya niat puasa Ramadan besok. Nah itu ya, itu apa namanya syarat ya, syarat daripada niat puasa wajib ya. Bi an yanwiya ya, dengan meniatkan kulalailatin setiap malam annahu shaimun ghadan, bahwasanya dia akan berpuasa esok hari. Nah, baik an Ramadan, baik puasa Ramadan, awin nadri atau puasa nazar, awil kafarat atau kafarat ya. Wa illam yu'ayyin sababaha, walaupun dia tidak menentukan sebab dari kafarat tersebut, apakah kafarat sumpah ya, atau kafarat yang lainnya, kafarat zihar atau yang lainnya, kafarat jimat di siang hari bulan Ramadan ya. Dia tidak menentukan ya. Yang penting nawaitu shauma ghadin an adai fardi ya, al-kafarah misalkan ya, fardil kafarah. Nah, kafaratnya apa? Karena apa kafaratnya? Nah, walaupun dia tidak menjelaskan di dalamnya tersebut tentang kafarat apa, insya Allah itu sudah sah ya. Nah, jadi di syarat niat ini ya, yang kedua adalah tadi ta'yin ya, dia menentukan bahwa besok dia mau puasa wajib apa. Jadi bukan hanya sekedar saya besok mau puasa wajib, kan puasa wajib banyak, ada puasa Ramadan,
ada qada Ramadan, ada nazar, ada kafarat. Nah, mana ya yang dia mau puasai ya. Kalau saya mau puasa besok itu puasa Ramadan, maka saya niat puasa besok puasa Ramadan. Nah, itu apa namanya? Shauma qadin an adai fardhi syahri Ramadan. Ya, hadhihi sanatu lillahi ta'ala. Nah, atau puasa nazar ya. Nawaitu shauma qadin an adai fardhin nazri. Ya. Kafarat ya, nawaitu shauma qadin an adai fardhi an-nazri ya. Falau nawa shauma an fardhihi, kalau dia meniatkan puasa untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, au fardhi waqtihi, atau kewajiban pada waktu itu ya. Saya niat puasa wajib, kebetulan apa? Kebetulan bertepatan pada bulan Ramadan. Ya, saya besok niat puasa Ramadan. Saya besok niat puasa wajib. Kebetulan tadi lagi bulan Ramadan. Nah, itu tidak cukup. Di sini katakan lam yakfi, tidak cukup. Jadi harus ta'yin, harus jelas yang wajibnya itu apa, ya. Naam, man alaihi qada'u Ramadan ini ya, au nadhrun ya, au nadhrun au kaffaratun min jihatin mukhtalifah, lam yushtaratu ta'yin liittihadil jinsi ya. Ya, kalau misalkan dia punya kodok 2 Ramadan, kodok 2 Ramadan ya, atau nazar atau kafarat, tapi sebabnya beda-beda. Ada tadi karena sumpah, ada karena uh, zihar, ada karena jimak di siang hari bulan Ramadan gitu ya. Nah, misalkan dia kodok puasa 2 Ramadan, apakah perlu untuk meniatkan, oh Ramadan tahun ini, oh Ramadan tahun lalu, atau Ramadan 2 tahun yang lalu. Nah, apakah perlu ditentukan seperti itu, atau cukup saya niat kodok Ramadan saja, entah itu Ramadan tahun ini atau tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Nah, di sini lam yushtaratu ta'yin, tidak disyaratkan harus dita'yin kapan Ramadannya ya. Karena kenapa? Alasannya litihadil jinsi, karena antara Ramadan ya, baik Ramadan tahun ini, Ramadan tahun lalu, ataupun Ramadan 2 tahun yang lalu, itu itihadul jinsi, sama jenisnya, yaitu puasa atau qada puasa bulan Ramadan. Kemudian misalkan kafarat, baik kafarat zihar, atau misalkan kafarat jimak di siang hari bulan Ramadan, atau kafarat sumpah. Nah, dia tidak perlu ta'yin. Nah, tidak perlu ta'yin sebabnya apa ya, tidak perlu dita'yin. Kenapa? Ya karena ittihadul jinsi ya, sama jenisnya, itu puasa kafarat. Baik. Wahturiza bishtirati tabiit fil fardi anin nafli, dan terlepas ya dari disyaratkannya tabiat pada puasa wajib ya, yaitu apa? Puasa sunnah. Maka puasa sunnah tidak wajib tabiat ya. Puasa sunnah tidak wajib tabiat. Jadi kalau puasa sunnah dia tidak perlu ya, atau tidak menjadi syarat bahwa niatnya harus dilakukan di malam hari. Artinya setelah fajar ya, kalau puasa sunnah itu dia boleh niat ya. Misalkan dia lupa niat pas malam hari, kalau misalkan dia mau puasa di pagi harinya, dia lupa sebelum subuh, dia lupa niat. Apakah sah ya? Apakah sah dia niat setelah subuh? Nah, di sini sah ya, sah. Asalkan dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misalkan dia belum jimat,
ya setelah subuhnya itu ya, setelah subuh dia belum jima atau dia belum makan, belum minum dan lain sebagainya ya. Kemudian wah kayaknya kan saya belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa nih. Kayaknya saya puasa deh hari ini gitu. Dia baru kepikiran puasa misalkan pada hari itu. Nah, sah tidak puasanya? Sah ya, jika itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, nah itu tidak boleh. Misalkan dia baru keingetan, aduh, saya belum, mumpung saya belum makan nih, saya belum minum nih, saya belum berhubungan badan, uh, dan saya punya utang puasa misalkan. Wah, saya puasa aja hari ini. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Karena dia kalau puasa wajib dia harus tabiat, harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Kalau puasa sunnah boleh ya boleh dilakukan setelah terbit fajar atau setelah waktu subuh ya. Tapi nanti ada batasannya ya. Batasannya disebutkan itu sampai sebelum zawal ya. Sampai sebelum zawal atau sampai sebelum masuk waktu zuhur. Fatasihu fihi walau muaqqatan. An-niyatu qabla zawal. Maka sah ya. Maka sah walaupun puasa sunnahnya itu muakot itu di waktu tertentu seperti hari Arafah atau hari Asyura ya. Maka sah apa an-niyatu, sah niat qabla zawal sebelum zawal ya atau sebelum masuk waktu zuhur. Lil khabari sahih berdasarkan hadis sahih. Apa hadisnya? Ya, yaitu an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya dari Aisyah, Ibnu Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Ya, Rasulullah masuk berkunjung ke Aisyah ya pada satu hari. Faqala hal indakum syai'? Apakah kamu ada sesuatu yang bisa saya makan gitu ya kata Rasulullah. Qultu la, kata Aisyah berkata tidak ya Rasulullah. Qala fa ini idzan asum ya. Maka saya berpuasa. Nah, dari sini diistinbatkan diambil kesimpulan hukum bahwa kalau puasa sunnah boleh dia niat ya puasa setelah fajar ya, setelah fajar. Adapun kalau puasa wajib, ya kenapa dia harus tabiat dilakukan di malam hari karena ada hadisnya uh, la sauma ya liman lam yubayyitin. Tidaklah sah puasa seseorang ya jika dia tidak mentabiat ya eh, apa namanya melakukan niat itu sebelum masuk waktu fajar atau di waktu malam hari ya. Atau di riwayat yang lain man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Karena siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar maka tidak sahlah puasanya. Baik, wabit ta'yin dan keluar dari kata ta'yin atau menentukan fihi an-naflu aidan, maka puasa sunnah juga tidak disyaratkan untuk ta'yinun niyah, untuk menentukan niatnya. Fayasihhu walau muaqqatan, maka sah walaupun puasa itu sudah ditentukan waktunya seperti tadi Arafah, Asyura, ya, Senin, Kamis, ya. Biniyatin mutlaqah, dengan niat yang mutlak, ya. Saya puasa. Ya, saya niat puasa. Entah itu puasa Kamis, puasa Senin, puasa Asyura, Tasu'a, puasa apa lagi? Arafah, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya dengan niat mutlak ya tanpa menentukan ini puasa apa gitu ya. Kama tamadahu ghairu wahid, sebagaimana itu yang diiktimatkan yang dirajihkan oleh ghairu wahid, lebih dari satu ulama. Naam, bahatha atau buhitha atau bahatha fil majmu' atau buhitha fil majmu' ishtiratu ta'yin fi rawatibi ka'arafata wa ma ma'aha fala yahsulu ghairuha ma'aha. Nah, diteliti ya di dalam kitab Al-Majmu' ya karangan Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muwadzab, bahwa disyaratkan ta'yin di puasa-puasa rawatib ya.
puasa-puasa rawatib. Seperti apa? Seperti Arafah, ya. Eh, wama ma'aha, ya. Wama ma'aha. Seperti apa? Rawatib, seperti Arafah tadi yang rawatib itu ya. Arafah, kemudian Asyura, kemudian 6 hari di bulan Syawal, ya mulbit, ya, dan yang lain sebagainya. Itu ya, di puasa-puasa rawatib, ya, yang sudah ditentukan waktunya. Nah, di situ disyaratkan untuk ta'yin, ya. Jadi ada dua pendapat di sini. Eh, pendapat yang pertama itu tadi sah dengan niat mutlak saja walaupun puasanya muakkad, puasanya sudah ditentukan waktunya. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua disyaratkan ta'yin, ya, disyaratkan apa? Ta'yin di puasa-puasa yang sudah ditentukan waktunya atau disebut dengan rawatib, ya, puasa-puasa rawatib. Ya, ada dua pendapat. Makanya apakah boleh ya isyrakun niyah fi shaum, ya, isyrakun niyah fi shaum atau menggabungkan dua niat. Kalau fardu dengan sunnah tidak boleh, ya. Fardu dengan sunnah itu tidak fardu dengan sunnah maksudah, ya, sunnah maksudah yang sudah dimaksudkan, ya, sunnah tersebut kayak puasa Arafah, ya, kayak puasa Asyura dan yang lainnya itu tidak sah ketika digabungkan. Nah, sekarang eh, puasa, walaupun ada perbedaan pendapat sih kalau di puasa ya, kalau di puasa itu apakah isyrakun niyah antara puasa wajib dengan puasa sunnah itu sah atau tidak, itu ada perbedaan pendapat memang. Kayak misalkan permasalahan yang sering ditanyakan itu, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Ketika kita puasa 6 hari, kemudian juga kita niatkan kodok, apakah eh, kodoknya dapat dan puasa sitah min Syawalnya itu dapat atau enggak, ya. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sah, ya, dua-duanya, ya. Ada yang menyatakan tidak sah, gitu ya. Atau ada juga yang menyatakan sah yang fardunya saja. Nah, insya Allah nanti itu akan dibahas lebih lanjut lagi nanti ada di pembahasan puasa sunnah, ya, kalau tidak salah itu ada pembahasan khususnya. Kalau kodo itu ada ta'in, ya, disyaratkan ta'in juga. Kalau kodonya kodo puasa wajib, ya. Yang tidak wajib ditain itu Ramadannya kapan, gitu. Tapi kalau kodo apa namanya? Kalau puasa kodo Ramadan, nah itu ditain, ya. Kodo kodo apa nih? Kodo Ramadan. Nah, tapi Ramadannya kapan itu tidak perlu ditain, gitu, ya. Jadi kalau kodo kan termasuk ini ya, puasa puasa wajib, ya. Nah, kodonya kodo apa? Apakah kodo nazar, ya? Kodo nazar ada nggak? Nggak ada. Dia kodo kodo apa nih? Ya kan? Nah, kodo Ramadan, ya, kodo Ramadan. Nah, kodo Ramadan. Nah, yang tidak perlu ditanya itu Ramadannya. Ramadannya Ramadan kapan? Ramadan tahun ini atau Ramadan yang tahun sebelumnya, gitu. Itu yang tidak perlu ditanya. Tapi kalau Ramadannya itu yang perlu ditanya, ya. Itu yang perlu ditanya. Jadi ta'yin kodonya itu umum saja. Maksudnya kodo Hmm. Ramadan gitu aja gitu saya. Iya, Bukan iya betul. eh, Nah, nggak khusus kan ya, yang bukan ta'yin kodo ini. Ramadan hadis sana. Yang hadis sananya itu Oh, tidak perlu, gitu. Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, oh ya, Bang.
Baik, selanjutnya wa inna walaupun dia meniatkan ya. Bal muqtadal qiyas kama qala al-Isnawi ya. Sebagaimana Imam Isnawi, kalau Imam Isnawi memang pendapatnya ya tidak sah ya antara apa isyrakun niyah yang wajib dengan yang sunnah ataupun yang sama-sama sunnah ya, yang maksudah tentunya, yang sunnah maksudah, yang sunnah yang dimaksudkan, yaitu puasa-puasa yang rawatib ya, puasa Arafah, puasa Asyura dan lain sebagainya. Ananiyatahuma bab mubtilah ya, bahwa niat keduanya itu membatalkan puasa itu sendiri gitu ya. Tasyriki bainal maksudain gitu ya, kata alasannya gitu ya. Karena menggabungkan antara dua ibadah yang sama-sama dimaksudkan. Beda cerita kalau tasyrik bainal maksud wa ghairul maksud. Menggabungkan niat antara ibadah yang maksud yang memang kita ibadah tersebut memang dimaksudkan sama ibadah yang tidak dimaksudkan. Contohnya apa? Contohnya ibadah yang dimaksudkan tadi ibadah wajib atau sunnah. Kayak misalnya sholat ya, sholat wajib itu maksudah atau sholat sunnah rawatib. Nah itu kan maksudah gitu ya. Nah ada yang goiru maksudah. Goiru maksudah itu seperti apa? Seperti apa? Sholat tahiyatul masjid ya, sholat tahiyatul masjid. Nah menggabungkan antara maksudah dengan goiru maksudah itu boleh ya, boleh. Makanya ketika kita masuk masjid, kita misalkan langsung sholat zuhur misalkan ya, maka kita tidak perlu lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu sudah include ya, sholat zuhur kita sudah include dengan tahiyatul masjid. Jadi tanpa diniatkan pun maka eh, kesunahan kita untuk melakukan sholat tahiyatul masjid itu sudah gugur gitu, sudah gugur. Nah, apakah dapat pahala atau tidak? Ya tergantung apakah kita meniatkan ketika kita sholat zuhur juga meniatkan sholat tahiyatul masjid atau enggak. Ya kalau misalnya kita tidak niatkan ya nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan, insya Allah itu dapat pahala sholat tahiyatul masjid juga gitu ya. Nah itu menggabungkan niat antara maksudah dengan ghair maksudah. Nah sekarang yang tidak boleh di dalam madzhab Syafi'i ya menjadi concern itu adalah menggabungkan niat antara maksudah dengan sesama maksudah gitu ya, sesama maksudah, sesama ibadah yang dimaksudkan. Seperti apa? Seperti sholat rawatib ya, seperti sholat rawatib zuhur dengan sholat zuhur. Nah, seperti sholat rawatib zuhur dengan sholat zuhur. Nah, itu kan sama-sama maksudah. Ibadah zuhur itu memang sudah dimaksudkan gitu kan. Dan juga sholat sunnahnya itu juga dimaksudkan dilaksanakan setelah zuhur. Nah, jadi nggak bisa digabungkan. Tasyrik nggak bisa digabungkan di situ. Atau sesama sesama rawatib gitu kan. Nah, misalkan sholat sunnah zuhur dengan sholat sunnah asar itu nggak bisa digabungkan juga. Nah, sekarang permasalahannya yaitu puasa. Nah, puasa ketika puasa Arafah misalkan, ya. Nah, ini makanya tadi ada perbedaan pendapat karena kenapa? Nah, rawatib puasa ini apakah sunnahnya sunnah maksudah atau itu gairu maksudah? Yang penting ada puasa di hari itu. Yang penting ada puasa di hari entah itu di hari Arafah, di hari Asyura, di hari Senin, di hari Kamis. Nah, itu ulama beda pendapat. Apakah yang penting ada puasa di hari itu atau puasa itu dimaksudkan memang harus ada puasa itu secara khusus gitu. Nah, kalau yang menilai yang penting ada puasa di hari itu maka dia boleh tasyrik di situ. Boleh tasyrik ya, boleh menggabungkan niat. Jadi misalkan kodok puasa ya di hari itu maka include juga misalkan dapat dapat pahala Asyura, dapat pahala Arafah, dapat pahala 6 hari di bulan Syawal gitu kan. Kalau misalkan dia kodok puasa Ramadan di hari-hari tersebut ya. Tapi kalau misalkan yang menyatakan tidak boleh tasyrikun niyah di sini karena memang dia menyatakan bahwa
hari-hari tersebut itu memang khusus gitu untuk melakukan ibadah puasa di hari tersebut. Jadi tidak boleh dicampur adukan dengan ibadah puasa yang lain. Nah, itu filosofinya ya. Kalau sholat filosofinya agak lebih gampang gitu memahami maksudnya dengan mulia. Nah, tapi kalau di puasa ini, nah ulama beda pendapat karena antara memahami apakah puasa rawatib tadi itu di hari tersebut maksudah atau wairu maksudah ya. Kama law nawa zuhra wa sunnatahu, sebagaimana ya kalau misalkan dia menggabungkan niat antara zuhur dengan sunnah zuhur ya, baik ba'diyah atau qobliyah. Au sunnat zuhri, atau sunnah salat zuhur dengan sunat al-asri, dengan salat sunnah asar. Ya, itu tidak boleh karena apa? Karena zuhur dengan sunnahnya itu kan sama-sama maksudah. Yang pertama wajib dengan sunnah maksudah. Yang contoh yang kedua sunnah zuhur dengan sunnah asar, dua-duanya sama sunnah maksudah, jadi tidak bisa digabungkan niatnya. Jadi karena sama-sama maksudah ya, jadi tidak boleh digabungkan niatnya. Tasyrik bainal maksudain itu tidak boleh. Menggabungkan dua niat yang ibadahnya sama-sama maksudah itu tidak boleh. Faqallu niyatil mujziah, maka minimal niat yang sah itu bagaimana sih ya? Saumu nawaitu sauma Ramadan. Nah, gitu. Saya niat puasa Ramadan. Ya. Saya niat puasa Ramadan. Itu yang minimalnya ya. Itu yang niatnya. Walau bidunil fardhi alal mu'tamad. Walau bidunil fardhi, walaupun tanpa menghadirkan apa namanya? Ramadan itu puasa wajib. Nah, gitu, tanpa menghadirkan wajib. Beda kalau sholat. Kalau sholat itu usolli fardhu zuhri. Nah, ya kan? Usolli fardhu zuhri. Fardunya ya itu wajib dihadirkan ya di niatnya. Tapi kalau puasa itu tidak perlu menghadirkan fardunya. Kenapa? Karena puasa Ramadan otomatis apa? Otomatis fardu. Beda kalau zuhur. Kalau zuhur itu ada fardu zuhur, ada sholat zuhur yang fardu, ada sunnah zuhur, ada apa namanya rawatib zuhur ya, rawatib zuhur itu ba'diyah sama qobliyah. Tapi dikatakannya sunnah zuhur gitu. Jadi nggak bisa usolli zuhro, saya sholat zuhur. Nah, sholat zuhurnya yang fardu atau yang qobliyah sama ba'diyahnya. Nah, itu rancu di situ ya. Jadi dia rancu antara fardunya dengan sunnahnya ya, karena sama-sama dinisbatkan ke zuhur ya. Yang sunnah dinisbatkan ke zuhur, yang fardu dinisbatkan ke zuhur. Nah, sedangkan Ramadan dia tidak bisa apa namanya apa ketika disebutkan Ramadan maka otomatis ya puasa wajib di situ ya, tidak bisa dimaknai selain daripada puasa wajib. Makanya tidak perlu menghadirkan apa fardunya ya. Jadi nggak perlu nawaitu sauma atau nawaitu fardhu shaumi Ramadan. Ya, nawaitu fardhu shaumi Ramadan. Tidak perlu menghadirkan kata fardunya di niat ya. Kalau mau menghadirkan itu ya sebagaimana nanti niat secara sempurnanya ya, yaitu sunnahnya seperti itu dihadirkan, tapi kalau tidak menghadirkan maka niatnya tetap sah ya. Jadi faqalun niatil mujziah, maka batas minimal niat yang sah itu adalah cukup saya niat puasa Ramadan walau biduni al fardu, walaupun tanpa menghadirkan kata fardu di dalam niat. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang rajih. Kama sahahahu fil majmu', sebagaimana yang disahihkan uh, oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Taba'an lil aktarin, sebagaimana beliau mengikuti pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i.
Lianna shoma ramadhana minal balighi la yaqau ila fardun. Karena puasa Ramadan kalau misalkan itu dilakukan oleh seseorang yang sudah baligh, la yaqau ila fardun, ya tidak terlaksana kecuali memang yaitu puasa wajib gitu. Wa muqtada kalami raudhah, dan eh, wa muqtada dan konsekuensi kalami raudhah, penjelasan Imam Nawawi di dalam kitabnya Raudhatul Talibin, wal Minhaj, dan di dalam kitabnya Minhajul Talibin, ya, apa? Wujubuhu, wajib untuk mentayin. Ya, jadi di sini ada dua konsekuensi dari keterangan Imam Nawawi di dua atau di kitab yang berbeda. Di Majmu', ya, di Majmu' tidak perlu untuk menghadirkan kata fard, ya, kata wajib di niat puasa Ramadan atau puasa wajib, ya. Tapi kalau di penjelasannya di dalam kitab Raudhah dan Minhaj, nah ini mengindikasikan bahwa menghadirkan kata fardu itu wajib di situ. Ya, jadi ada konteks. Nah, mana yang didahulukan yaitu yang keterangan yang ada di kitab Majmu', ya, kitab Majmu'. Au bila godin, au bila godin, ataupun ya tanpa tanpa apa namanya, menghadirkan juga kata besok di dalam niat, ya, walaupun kita niat itu setiap hari kan, wajibnya itu setiap hari, setiap malam. Nah, tanpa menghadirkan kata besok, ya, kata besok di dalam niat kita, maka itu juga sah, ya, itu juga sah. Kenapa? Kama qala Syekhon, sebagaimana dikatakan oleh dua syekh, yaitu siapa? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, di anna lafdzul ghad, karena lafaz godan, lafaz besok, ya, ishtahara fi kalamihim fi tafsir ta'yin wa huwa fil haqiqah laisa min haddit ta'yin, ya, karena sudah menjadi apa, suatu hal yang ma'ruf, ya, sudah menjadi suatu hal yang diketahui, ya, di perkataan para ulama dalam mentafsirkan harus ditayin, harus apa, ditentukan, ya, bahwa lafaz besok itu termasuk lafaz untuk mentafsirkan ta'yin, untuk menafsirkan apa, ta'yin itu tadi menentukan tadi, ya. Padahal secara hakikat ta'yin itu, ya, dalam definisi ta'yin, ya, itu tidak termasuk lafaz besok gitu, ya. Jadi intinya gini, intinya eh, apa namanya? Kalau menurut tadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ya, kita tidak perlu menghadirkan apa namanya, kata besok di dalam niat, ya, di dalam niat, ya. Kenapa? Karena lafaz besok, ya, itu apa namanya, untuk, ya, apa namanya, mentasawurkan, ya, apa bahasanya, untuk menggambarkan, ya, untuk menggambarkan ta'yin saja, ya, bahwa puasanya itu sudah ditentukan gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam definisi ta'yin, dalam definisi menentukan, lafaz godan itu atau lafaz besok itu tidak termasuk dalam definisi ta'yin. Ya, intinya, pada intinya, ya, tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan bahwa kita harus menghadirkan lafaz besok, ya, di dalam niat puasa. Nah, itu jadi kalau kita membahas ini, ya, kalau kita membahas batas minimal niat puasa. Jadi cukup cuma nawaitu shoma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Itu setiap hari dilakukan seperti itu, ya. Itu dilakukan seperti itu setiap hari, setiap malam, ya. Nah, tapi kalau yang mau sempurnanya nanti ada di sini, ya. Dan itu yang biasa diucapkan, ya, setelah tarawih biasanya, ya, di masyarakat Indonesia, ya. Fala yajibu ta'arrudu lahu bi khususihi, maka tidak wajib, ya, kita
menghadirkan lafaz besok di niat kita, ya. Bal yakfi dukhuluhu fi shaumi syahri al-manwi li husuli ta'yin hina idzi. Akan tapi cukup, ya, masuknya kata besok itu di puasa bulan yang sudah diniatkan, itu bulan Ramadan. Li husuli ta'yin, karena itu sudah cukup untuk menentukan puasa kita, niat puasa kita. Lakinna qadiyata kalami syekhina kal kal apa ini bacanya? Kal muzajjad, ya, wujubuhu. Akan tetapi konsekuensi dari perkataannya Syekh kami, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, itu apa? Konsekuensi dari perkataannya beliau, ya, itu wajib untuk dihadirkan lafaz besok di dalam niat, ya. Ya, jadi ada dua pendapat di sini, ya. Ada yang menyatakan tidak wajib, dan itu muqtadha kalami syaikhain, ya, konsekuensi dari perkataannya dua syekh tadi, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi kalau muqtadha, ya, muqtadha konsekuensi dari perkataannya syekh kami, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, syekhnya mualif yang maksudnya, itu wajib untuk dihadirkan. Wajib untuk dihadirkan. Nah, apa sih konsekuensi-konsekuensi itu? Artinya secara tidak sorih, ya, tidak sorih ini secara gamblang memang tidak jelaskan, tapi kita bisa melihat dari ininya, apa, konsekuensi perkataannya. Oh, kalau perkataan seperti ini berarti konsekuensinya seperti ini. Nah, jadi tapi tidak ada penjelasan sorehnya. Makanya di sini kenapa ada perbedaan pendapat, karena memang tidak ada penjelasan yang soreh, ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami kan pasti mengikuti Imam Nawawi, gitu kan. Tapi tafsirannya Imam Ibnu Hajar atas perkataan Imam Nawawi, nah itu berbeda. Nah, itu dengan tafsirannya ulama yang lain. Menurut tafsiran ulama yang lain, memahami perkataannya Imam Nawawi, oh, tidak wajib. Tapi Ibnu Hajar apa menyatakan, menafsirkan, ya, itu wajib, gitu. Nah, itu uh, arti dari kata muktado atau qadiyah, ya. Muktado qadiyah itu berarti tidak dinyatakan secara sorry, secara gamblang, ya, tapi itu merupakan penafsiran, ya, penafsiran dari satu pernyataan, ya, penafsiran dari satu pernyataan. Oh, kira-kira nih interpretasi yang paling mendekati itu ini, ya, gitu. Itu yang dimaksud dengan kata kata muqtado atau qadiyah, ya. Baik. Selanjutnya, wa akmaluha ay an-niyati, dan niat yang paling sempurna. Nah, niat yang paling sempurna, ya. Nah, niat yang paling sempurna ini khurujan minal khilaf, ya, keluar daripada perbedaan, sempurna, ya. Nah, yang paling sempurna ini sunnahnya, ya, sunnahnya. Niat kita bagaimana? Nawaitu shauma ghadin. Saya niat puasa besok. An ada fardhi Ramadan, ya, untuk melaksanakan kewajiban apa? Puasa Ramadan. Nah, Ramadannya itu Ramadana atau Ramadhani, ya. Kalau secara i'rab, ya, kalau secara i'rab bisa dua, ya. Bisa Ramadana, bisa Ramadhani. Walaupun yang ditarjih atau yang dikuatkan di kitab ini tuh yang pakai kasroh, ya. Pakai kasroh Ramadhani. Tapi Ramadana juga bisa. Nah, kalau mau Ramadana berarti hadhis sanata, ya. Hadhis sanata. Jangan ini kesalahan kayaknya sudah familiar, ya, kesalahannya eh, di tengah masyarakat, ya. Nawaitu soma wadin anada ifardi syahri Ramadana hadhis sanati, ya. Jadi Ramadana hadhis sanati itu secara i'rab
secara gramatikal bahasa Arab itu salah ya. Jadi kalau mau Ramadhani ya hadhis sanad. Kalau Ramadhana hadhis sanad. Ya. Jadi nawaitu shauma ghadin anadai fardi Ramadhani ya bil jarri dengan kasroh li idhofatihi lima ba'dahu karena diidofahkan ya diidofahkan dengan kata setelahnya yaitu hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu kalau mau lengkap ya. Kalau mau lengkap nawaitu shauma ghadin anadai fardi syahri Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala lillahi ta'ala ya. Dan sunnah untuk ditalafutkan, soal sunnah untuk dilafalkan ya. Dan makanya praktek yang sudah ada di Indonesia itu insya Allah sudah sesuai dengan mazhab Syafi'i. Disihatin niyati hina idzin ittifaqan karena kalau niat dengan sigot seperti ini ya nawaitu shauma ghadin ada ifat min syahri ramadhani hadis sanatillahi taala itu niatnya sah ittifaqan ya muttafaq disepakati oleh semua ulama di mazhab di mazhab Syafi'i. Tadi kan kita lihat perbedaan-perbedaannya kan. Kalau kita misalkan niatnya minimalis ya. Niat kita minimalis tadi ada perbedaan-perbedaan ya. Ada perbedaan di penyebutan fardunya, ada perbedaan di penyebutan eh, besoknya ya. Nah, itu kan ada perbedaan. Nah, kalau niat kita pengen sempurna dan dinyatakan sah oleh semua ulama di dalam mazhab Syafi'i ya, seperti ini akmalnya paling sempurnanya mengawal itu sama kodina dari fatu syarih Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala wa bahatha al-Adhra'i dan Imam Adhra'i meneliti annahu law kana alaihi mithlul ada ka qada'i Ramadan qablahu lazimahu ta'arrudu lil ada au ta'yinus sanah au ta'yinus sanah. Dan Imam Adhra'i meneliti atau berpendapat bahwa annahu law kana alaihi mithlul ada bahwa kalau misalkan dia punya tanggungan sebagaimana puasa yang harus dilakukan pada tahun tersebut. Seperti apa? Qadai Ramadan seperti mengkodok bulan Ramadan sebelumnya, Ramadan pada tahun sebelumnya, lazimahu ta'arudu lil ada wajib untuk apa namanya menyebutkan atau menghadirkan di dalam niat itu lafaz apa adaan. Adaan itu berarti melakukan ibadah pada waktunya. Kalau kodoan itu kan dia mengkodok, dia mengganti ya, ibadah yang sudah ditinggalkannya. Au ta'yinus sana atau dia Imam Adhra'i itu mewajibkan apa? Ta'yinus sana. Harus menentukan tahunnya kapan gitu. Tahunnya kapan ya. Nah, pendapat Imam Adhra'i ini dengan apa dengan ini ya ketentuan kalau misalkan dia punya tanggungan puasa pada tahun sebelumnya. Kalau tidak punya tanggungan puasa atau beban puasa pada tahun sebelumnya, jadi dia udah lunas hutang-hutangnya, hutang puasanya. Cuma tahun ini saja ya dia wajib puasa, maka nah itu tidak wajib. Nah, Imam Azra'i menyatakan itu wajib kapan? Ketika dia punya tanggungan puasa sebelumnya. Tapi apa? Ini pendapatnya apa? Doaif ya, pendapatnya doaif. Mau dia punya tanggungan sebelumnya atau tidak, ya niat puasanya yang paling minimalis itu sudah sah. Nawaitu shauma Ramadan. Ya. Saya niat puasa bulan Ramadan. Ya. Jadi apa yang dinyatakan Imam Adhra'i ini eh, itu pendapatnya apa? Lemah. Karena gini, baik kita kayak misalkan gini, kita sholat zuhur misalkan, kita punya tanggungan sholat zuhur. Misalkan kemarin, kali ada misalkan yang belum sholat zuhur pada hari kemarin. Nah, kita harus sholat zuhur juga pada hari ini. Ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, ya, kita cukup usolli fardhu dhuhri saja. Ya, itu yang minimalnya seperti itu. Saya sholat ya fardu zuhur, gitu kan, fardu zuhur.
apakah itu adaan atau kodoan itu tidak wajib, karena ada ataupun kodo, niat ada ataupun kodo itu dihadirkan ketika niat itu tidak wajib, ya, tidak wajib, ya, walaupun dia punya tanggungan sholat zuhur pada hari sebelumnya. Nah, begitupun juga di puasa, walaupun dia punya tanggungan pada Ramadan sebelumnya, dia tidak wajib untuk menghadirkan lafaz adaan di niat puasanya, ya. Atau dia harus menentukan tahunnya kapan ketika dia berniat puasa. Insya Allah ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini untuk masalah niat itu sangat detail ya, sangat detail. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke mufattirat atau muftirat as-shaum, ya. Pembatal puasa. Pembatal puasa ini banyak ya, banyak sekali. Ya Allah kita bahas ya. Wa yafturu. Ya, wa yafturu amidun atau wa yafturu amidun. Aftara yuftiru ya. Dia termasuk fi'lun lazim ya. Oke, sudah. Wa yuftiru amidun, dan orang yang sengaja itu batal puasanya, la nasin, bukan orang yang lupa ya. Jadi yang batal puasanya itu apa? Amidun ya. Yang dia sengaja membatalkan. La nasin, bukan orang yang lupa. Ya. Lisawmi, bukan orang yang lupa puasa. Oh, dia lupa ya. Kalau orang yang lupa itu manasya wa huwa sha'im fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Dia lagi puasa tapi lupa kalau misalkan dia puasa. Kemudian makan, minum, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Dan sesungguhnya dia telah Allah kasih makan dan juga kasih minum. Wa in kathura minhu nahu jima'in wa aklin. Wah, insyaallah ya. Atau wa ukulin, nahu jima'in wa ukulin. Walaupun lupanya ini banyak ya. Walaupun hal-hal yang membatalkan puasa itu dan dia dalam keadaan lupa ini banyak dilakukan. Misalkan dia banyak makan. Bahkan jimaknya banyak ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, dia jimak dan dalam keadaan lupa. Kalau misalkan dia dalam keadaan berpuasa, dia lupa dan dia berjimak, nah itu tetap tidak membatalkan puasa. Nah, beda di mazhab yang lain, ada yang kalau makan minum saja itu oke, dapat toleransi ketika dia lupa. Tapi kalau jimak, masa dia lupa? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, baik jimak, makan, minum, kalau dalam keadaan lupa, maka dia tetap boleh menyempurnakan puasanya. Gitu. Ya. Alimun. Nah, dia mengetahui. Ya, dia mengetahui. Berarti kalau jahil, ya, kalau jahil atau orang yang tidak mengetahui hukum, bahwasanya ini membatalkan puasa, dia nggak tahu nih. Nah, dia tidak batal puasanya. Nah, yang batal adalah pertama tadi amid, sengaja, yang kedua alim. Dia tahu hukumnya. Nah, tapi jangan kita memperlebar definisi daripada jahil, definisi daripada orang yang tidak mengetahui hukum. Definisi orang yang tidak mengetahui hukum di dalam mazhab Syafi'i yang boleh diberikan toleransi di situ, nah itu definisinya dipersempit. Ya. Apa definisinya? Bi anna mata'atahu muftirun li qurbi islamihi aw nash'ihi bi badiyatin ba'idatin amman ya'rifu dzalik. Nah, ini ya. Jadi dia orang tidak mengetahui hukum bahwa ini membatalkan puasa. Karena apa? Nah, ini
liqurbi islamihi, karena dia baru masuk Islam, baru mu'alaf dia. Itu syarat daripada jahil, ya. Au nash'ihi bibadiyatin ba'idah, atau dia tinggal atau dia tumbuh ya di satu atau di satu tempat yang jauh dari orang yang mengetahui hukum tersebut, ya. Jadi dia tinggal di tengah hutan, ya, tinggal di apa namanya, tempat yang jauh lah dari orang yang mengetahui hukum ini, ya, di tengah hutan gitu. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu ya sampai ini bertamu kok, alhamdulillah Islam itu menyebar di Indonesia itu sampai ke puncak gunung gitu ya. Masya Allah gitu kan. Bagaimana usahanya para ulama zaman dahulu yaitu berdakwah sampai ke gunung gitu, sampai ke apa namanya, ke tempat-tempat terpencil gitu. Pasti ada ustadz kampung di situ, walaupun kita ini ya, pasti ada kesalahan-kesalahan dalam beribadah, tapi pada apa namanya, hal-hal yang dasar itu mereka itu sudah tahu gitu, dan itu masya Allah ya. Islam itu menyebar sampai ke pelosok-pelosok seperti itu. Nah, kalau tidak dua ada tidak ada dua syarat ini ya, entah dia apa namanya, Islamnya sudah lama atau dia tinggal tapi dekat orang yang mengetahui hukum tersebut, entah itu ustadz, santri, intinya orang yang sudah mengetahui hukumnya lah ya. Dia tinggal di tengah kota, yang mana di tengah kota itu banyak ustadznya, banyak santrinya, banyak ulamanya, ya. Nah itu nggak jadi alasan. Dia bukan dikatakan jahil lagi, ya, ya. Tapi apa? Mutajahil, pura-pura tidak tahu. Kenapa kok dianggap mutajahil seperti itu? Karena dia tidak berusaha untuk mengetahui hukumnya, ya. Makanya yang diberikan toleransi, ya, orang yang tidak mengetahui hukum sehingga tidak terkena hukum tersebut adalah pertama dia mu'alaf. Ya baru masuk Islam. Mu'alafnya bukan yang sudah lama, tapi dia baru masuk Islam. Atau dia tinggal jauh dari para ulama, jauh dari para ustadz, jauh dari para santri, ya. Gitu. Baik, syarat yang ketiga di yang apa? Yang syarat ketiga supaya dia dinyatakan dia batal puasanya yaitu mukhtarun. Dia dalam kondisi mukhtar. Mukhtar ini tidak dalam kondisi terpaksa. Dia dalam kondisi memiliki pilihan, ya. Tidak dalam kondisi terpaksa. La mukroh, ya. Mukhtarun la mukrohun. Lam yahsul minhu qasdun wala fikrun wala taladzudun. Ya, tidak dalam kondisi terpaksa, yang mana dia tidak punya pilihan lagi, tidak punya pikiran lagi, tidak punya rasa enak lagi, ya. Seperti apa? Eh, jadi dia dalam kondisi terpaksa dan dia tidak memiliki pilihan di situ, dia tidak memiliki apa namanya, pikiran untuk memakan atau melakukan hal yang membatalkan puasa tersebut, dan bahkan sampai wala taladzuz, dan tidak memiliki rasa enak gitu, ya. Contoh misalkan dia mau dibunuh gitu ya, makan ini atau saya bunuh. Nah, syaratnya di sini bukan hanya dia tidak punya pilihan, kan di situ dia tidak punya pilihan lagi kan. Kalau misalkan dia tidak makan, maka dia dibunuh gitu kan. Nah, dia tidak punya pilihan lagi di situ. Nah, tapi ketika dia memakan itu supaya dia tidak batal puasanya, dia jangan sampai ada rasa taladzuz, ya. Ada rasa taladzuz, ada rasa enak gitu, ya. Walaupun memang enak, tapi
dia ada rasa apa ya istilahnya penyesalan ya di dalam diri dia ada rasa aduh ya Allah gitu sedih gitu ada rasa sedih ya di dalam diri dia bahwa apa yang dia lakukan ini dalam kondisi terpaksa gitu. Ya. Jadi memang benar-benar ya dia makan hal tersebut bukan makan atau minum ya. Itu gara-gara terpaksa, bukan ada aduh wah mumpung nih saya lagi di kesempatan nih kan, lagi dipaksa seperti ini ada kesempatan saya biar bisa makan yang banyak gitu kan. Nah, kalau ada pemikiran seperti itu maka tidak dianggap puasanya, maka batal puasanya secara ini ya dianatan ya dianatan itu berarti di hadapan Allah bahwasanya itu tidak dianggap ya karena kenapa eh ya supaya benar-benar dia memakan itu mengkonsumsi itu memang benar-benar karena apa karena keterpaksaan bukan karena ada syahwat ya syahwat di dalam dirinya. Baik mungkin sampai situ dulu ya soalnya nanti pertemuan depannya itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau tadi itu syarat apa? Syarat orang memiliki ahliyah, memiliki kecakapan supaya dianggap membatalkan puasa. Ya, kecakapan tadi apa? Dia sengaja, kemudian dia mengetahui, kemudian dia mukhtar. Dia memiliki pilihan. Ya. Oke, tadi yang di note ya, yang alim tadi atau dia mengetahui hukumnya, artinya orang yang tidak mengetahui hukum tapi dia tinggal di tengah para ulama. Nah itu ketika dia melakukan hal yang batal puasa, ya tetap dia batal puasanya. Kenapa? Karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia itu ya tidak ditoleransi. Seperti itu. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kita akhiri pertemuan kita dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Iya.